Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, NIM 1801833, absen 20. Saya berasal dari kelas Penjas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang yang pertama pengembangan kebugaran, yang kedua pengembangan keterampilan, yang ketiga pengembangan emosi, yang keempat pengembangan mental intelektual, dan yang terakhir pengembangan moral dan afektif. Baiklah, di sini saya akan membahas perkembangan kebugaran. Manusia dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan dengan berbagai aktivitas yang dihadapinya. Seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dia sehat. Kebugaran jasmani sering diartikan keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien. Pengembangan komponen kebugaran jasmani yang meliputi daya tahan napas, daya tahan otot, kekuatan dan power, serta kecepatan dan fleksibilitas. Dalam melakukan aktivitas tersebut, agar kebugaran jasmani dapat berkembang sesuai dengan harapan, maka ada beberapa pertimbangan yang harus menjadi pegangan. Yang kedua yaitu perkembangan keterampilan. Pelatihan perkembangan keterampilan atau seringkali disebut dengan soft skill menurut saya sangat penting dalam mengimbangi hard skill yang sudah dijalani di sekolah ataupun di universitas. Hard skill memang penting, namun tidak ada artinya jika tidak memiliki soft skill untuk menunjang semua kemampuan kita di bidang itu. Bentuk dari soft skill juga bermacam-macam, mulai dari pelatihan ataupun seminar serta workshop hingga pengembangan keterampilan lainnya seperti bermain musik, kerajinan tangan, latihan kepemimpinan, dan tampil di depan umum. Kemampuan seseorang dalam bidang soft skill dapat ditanamkan sedari kecil. Misalnya, saat masih sekolah, kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga kita bisa mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematif di dalam diri manusia. Sedangkan emosi berasal dari kata emotus atau emoper yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya, emosi gembira mendorong untuk tertawa. Emosi sedih mendorong untuk menangis. Jadi, emosi ini suatu keadaan atau perasaan yang ada di dalam diri manusia, baik senang maupun sedih, yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan. Baiklah, yang selanjutnya perkembangan mental dan intelektual. Perkembangan intelektual merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi berpikir abstrak, menalar dan bertindak secara efektif. Intelektual merupakan suatu yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral dan afektif. Perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam
interaksinya dengan orang lain. Sedangkan perkembangan afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, serta mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Perbuatan atau perilaku yang disertai dengan perasaan tertentu disebut warna afektif. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam.